Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, juga pendengar, penikmat podcast Gisting Mengaji, alhamdulillah pada kesempatan hari ini berada di tengah-tengah kita di suasana yang insya Allah dingin ini, Ustaz. Iya. Ada Ustadz Pitoh Purnomo LC.MA. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan selalu. rindu dengan Gisting. Ya, rindu dengan Gisting. Kalau pemirsa penikmat podcast Gisting Mengaji sepertinya sudah tidak asing lagi dengan Ustadz Pitoh Purnomo, karena beliau ini sering sekali ke Gisting, kemudian juga mengisi kajian di channel YouTube Gisting Mengaji yang sekarang sudah punya channel sendiri, Ustadz ya? Iya, alhamdulillah. Ustadz Pitoh Purnomo. Beliau ini jauh-jauh silaturahim datang dari Palembang, karena sekarang beliau ini kebetulan sudah menjadi tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kesempatan waktunya sudah bisa bergabung di sini. Ini di sela-sela kesibukannya hadir bersama kita. Nah, Ustadz Pitoh Purnomo. Iya. Lama nggak ngobrol, ini teman-teman kangen. Sudah hampir 2 tahun, hampir 2 tahun. Sejak corona memisahkan kita. Ya Allah, ya alhamdulillah, ini suatu kesyukuran yang sangat besar bagi kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, ini ada beberapa hal yang mungkin ya perlu kita sharing, Ustadz, di channel YouTube atau podcastnya Gisting Mengaji ini. Tapi sebelum itu mungkin bisa Ustadz kulik kembalilah terkait dengan Ustadz Pitoh ini kan lulusan S1 Al-Azhar, kuliah syariah. Kuliah syariah di Universitas Al-Azhar. Kenapa Ustadz Al-Azhar? Kenapa Al-Azhar? Iya. Dulu saat memilih Al-Azhar belum begitu tahu banyak alasan. Oh, belum tahu. Ya, karena belum banyak tahu tentang Azhar, hanya pengen ke sana dan tahunya di sana tempatnya ulama begitu. Alhamdulillah. Namun setelah mengenyam pendidikan di Al-Azhar, barulah bisa memahami kenapa Azhar itu harus dipilih. Karena rupanya Azhar itu adalah kiblatnya keilmuan Islam. Kiblatnya keilmuan Islam. Jika kita sujud menghadap kiblat yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah, maka kiblatnya untuk keilmuan itu insya Allah ada di Al-Azhar. Kenapa ada di Al-Azhar? Mungkin tidak bisa dijelaskan dengan satu kata, 2 kata, cukup panjang sekali. Tapi intinya di sanalah ilmu bisa didapat dengan luar biasa. Kita mudah ketemu dengan ulama-ulama besar sekali, mufti misalkan, ya, Profesor Dr. Ali Jum'ah, itu kami bisa jumpai beliau dengan mudah. Ya, ulama Syekh Taha Rayyan, Syekh Usama Said Al-Azhari, Profesor Salim Abu Asi, itu mudah sekali, tinggal datang ke Masjid Azhar bisa ketemu mereka dan ngaji. Allah. Dan itu kalau mereka datang ke sini kita nggak mungkin bisa duduk dekat. Suatu nikmat luar biasa. Suatu nikmat sekali yang bisa dirasakan. Luar biasa. Bahasanya belum bisa merasakan nikmatnya atau besarnya Azhar kalau belum belajar di Azhar. Betul. Ya, selain lagi ya maktabah perpustakaan itu luar biasa, sangat lengkap, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal, buku yang paling dilarang sampai yang boleh, yang paling kanan sampai yang paling kiri, ada semua dengan mudah didapat. Itu nikmat sekali. Jadi kalau saya katakan, andaikan Mesir itu nggak punya Azhar, kayaknya nggak ada daya tariknya, karena cuma sekedar melihat Fir'aun, apalah Fir'aun. Hanya melihat Fir'aun. Alhamdulillah. Suatu peradaban yang sudah
lama. Lama ya, sudah 1000 tahun lebih Al-Azhar berdiri dan terus memberikan kontribusinya buat umat, Masya Allah. menjaga keilmuan dan seterusnya. Ini. Alhamdulillah. Kemudian S2-nya di Sudan. Di Sudan. Di Sudan. Masih di lanjut syariah atau Di syariah juga, Di syariah di jurusan perbandingan mazhab. Muqaranatul Mazahib. Muqaranatul mazhab. Muqaranatul Mazahib, perbandingan Mazhab. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah inilah Ustadz Wito Purnomo ya, sekilas tentang background pendidikan beliau kan. Nah, kemudian Ustadz, mungkin ada beberapa pertanyaan ini dari teman-teman ini Ustadz. Nah, teman-teman tentang tasamuh Ustadz. Tasamuh, Toleransi, tentang toleransi. Nah, kira-kira bagaimana sih Ustadz memandang sebuah toleransi atau toleransi itu sendiri, kemudian bagaimana sih Islam memaknai toleransi itu sendiri? Sebelumnya mungkin yang saya akan jelaskan sebatas teori. Tapi saya yakin orang Gisting itu sudah sangat toleransi. Masya Allah, amin. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena mungkin sebagian yang melihat YouTube ini ada yang di luar Gisting, belum tahu Gisting. Gisting itu ya tempatnya agama Kristen menyebar. Di sini banyak gereja-gereja. Mungkin di sebelah kita juga ada gereja di sini. Ya. Dan mereka hidup damai, tidak saling mengganggu. Itulah arti toleransi. Nah, jadi kalau saya menjelaskan di depan orang-orang Gisting itu sebenarnya ya seperti menggarami lautan. Gitu ya. Sudah sangat mendarah daging dalam karakter masyarakat orang Gisting. Namun demikian, ya perlu kita sampaikan apa itu sebetulnya toleransi dalam perspektif Islam ya. Simpelnya toleransi itu jangan saling mengganggu. Jangan saling mengganggu. Sudah. Dan bukan campur aduk. Bukan campur aduk. Jadi toleransi kan ada yang memahami ya kita ikut juga kegiatan mereka kalau mereka sedang misalkan di pura atau di kuil atau di gereja, mereka nyanyi-nyanyi ya kita datang sana, tapi nggak nyanyi Ustadz, kami cuma ngaji, sama aja nggak boleh. Nggak boleh, karena itu sudah campur aduk dan itu bukan toleransi. Toleransi itu tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Kata kuncinya tidak mengganggu. Itu ibadah mereka. Silakan mereka mengadakan Natalan misalkan, mengadakan nyepi. Misalkan kalau nyepi ya, ini dalam konteks orang Hindu. Kebetulan saya dulu tinggal di daerah Lampung Selatan, dekat orang Bali. Mereka punya ya ritual keagamaan yang nyepi. Bentuk penghormatan kami kepada nyepi, toleransi kami adalah tidak berisik di hari itu. Itu tidak mengganggu namanya. Tapi bukan kami kemudian ikut-ikut diam, ngurung di rumah seperti yang dilakukan mereka, enggak. Kegiatan tetap berjalan tapi tidak mengganggu. Jadi kunci tidak mengganggu itu harus dipegang betul, bukan dengan cara mencampur adukkan. Ada sebagian mengartikan toleransi itu saling menghargai. Nah, ini perlu diluruskan. Kalau yang dimaksud menghargai keyakinan orang lain, nggak benar. Menghargai keyakinan orang lain nggak benar. Kenapa? Ya kita jelas tidak menghargai keyakinan misalkan pencipta alam semesta ini Brahma atau dewa siapa atau Yesus misalkan. Kita nggak menghormati keyakinan itu sama sekali. Yang kami hargai adalah hak mereka berkeyakinan. Benar. Kita menghargai setiap orang ya untuk memiliki hak berkeyakinan. Silakan meyakini itu, tapi kalau menghormati keyakinannya itu enggak. Jadi perlu digarisbawahi juga, kita sebagai seorang muslim menghargai setiap individual untuk berkeyakinan, apapun keyakinannya, silakan saja. Tetapi bukan menghargai keyakinan itu sendiri, karena itu bertentangan dengan akidah kita. Dengan akidah kita. Dan ayat yang sama-sama kita hafal, lakum dinukum, untuk kalian agama kalian. Itu berarti ada pengakuan dari Islam. Silahkan kalian meyakini apa itu, silahkan. Ya, lakum dinukum walidnukum. Dan untuk kita adalah agama kita. Jadi dari Islam sendiri silahkan mengakui Kristen itu yang paling benar, Hindu yang paling benar, Buddha, Yahudi, silahkan diakuilah itu sebagai paling benar. Tapi kita jelas dengan konkret mengatakan yang benar hanya Islam. Jadi jangan abu-abu di masalah ini.
Iya. Ya. Dan sebetulnya clear. Cuma akhirnya Abu ini gara-gara mungkin media atau sebagian oknum yang coba merusak makna toleransi itu. Ya, jadi sekali lagi ada beberapa clue yang harus di quote ya, yang harus kita pegang. Yang pertama, toleransi adalah tidak saling mengganggu. Tidak saling mengganggu. Tetangga kita punya Natalan, ya silahkan, monggo. Ya, yang kedua, menghargai. Dalam artian menghargai hak mereka berkeyakinan. Bukan menghargai keyakinan itu sendiri. Dan yang ketiga, kalau saya boleh tambahkan, jangan diartikan toleransi itu sebagai campur aduk dalam ritual ibadah. Mereka beribadah, kita juga ikut. Ikut. Mereka pakai baju santerklas, kita pakai baju santerklas. Ya. Itu sudah kebablasan. Ya, itu sudah kebablasan. Selanjutnya Ustaz, bagaimana dengan masyarakat yang beranggapan begini? Kan mereka ketika kita, ya konteksnya misalnya kita Idul Fitri nih Ustaz ya, itu juga ikutan Idul Fitri. Mereka buat kue, kemudian mereka juga ikut perayaan Idul Fitrinya, ikut pawainya, kemudian mereka juga main ya, bukan silaturahim, main ke tempat kita, kemudian mengucapkan selamat Idul Fitri. Kemudian ada juga pandangan juga di masyarakat, ya kita gantian lah, apa sih salahnya, toh tidak merubah cara pandang kita terhadap Islam dan agamanya, juga tidak mengganggu sih, mengganggu keyakinan kita. Nah, itu seperti apa Ustaz? Kalau dari non-muslim bersikap demikian, ya sebetulnya dikembalikan ke ajaran agama masing-masing. Jika itu dalam agama mereka tidak dilarang, artinya ikut ke masjid misalkan, ikut dengerin khutbah, kemudian ikut pawai tadi, atau ikut buat kue, merayakan hari raya Idul Fitri, dan itu tidak dilarang oleh agama mereka, ya silahkan. Setiap agama kan punya aturannya. Kalau saya analogikan sebuah perusahaan atau sebuah kampus lah ya, sebuah kampus. Unsri misalnya, kalau di Palembang atau kalau di sini ada Unila, punya pakaian khusus yang menjadi atribut sebagai seorang mahasiswa di Unsri. Nah, kebetulan Unsri itu, atau saya sendiri di UIN Raden Fatah Palembang, pakaiannya warnanya agak biru-biru telur asin itu ya. Telur asin itu. Misalkan punya keputusan rektornya mengatakan silakan anak UIN berpakaian jas Unsri, ya itu hak orang UIN memberikan aturan itu. Tetapi andaikan pihak rektorat UIN memberikan peraturan anak UIN dilarang menggunakan atribut kampus lain, maka sebagai komitmen sebagai seorang mahasiswa, ya ikuti itu. Begitu juga kita dengan seorang muslim, kita sudah masuk agama Islam. Di agama Islam ini ada aturannya apa? Silahkan kalian saling hidup damai, tidak mengganggu, tapi jangan campur adukan sesuatu yang sudah menjadi ciri khas agama lain, itu jangan diikuti. Ya, pakaian-pakaian, kemudian ikut pawai, misalkan kalau ada pawai tentang agama mereka, ya jangan diikuti. Saya sebetulnya yakin ya, kita pakai santerklas atau pakaian-pakaian yang atau menunjukkan identitas agama lain itu, toh mereka juga nggak butuh. Kalau kita ngobrol langsung sama orang Nasrani, untungnya apa sih kalau kami pakai santerklas? Nggak ada juga. Jadi kadang-kadang kita yang repot untuk menunjukkan toleransi kita sampai bahwa kebablasan. Kita itu benar-benar toleransi loh. Kita itu punya Islam itu mengajarkan itu kan. Orang Nasrani itu nggak nyantai-nyantai aja. Andai kan kita nggak datang buat kue, santai-santai saja. Kitanya yang kemudian berpikir berlebih. Rasa nggak enaknya tadi terlalu berlebihan. Sehingga timbullah perlakuan-perlakuan yang tadi yang sebenarnya tidak diperlukan gitu ya Ustaz ya. Ya, saya misalkan ya, saya ini SMP-nya kan negeri umum ya. Guru saya itu banyak agama Hindu. Kebetulan di Lampung Selatan itu banyak guru Hindu. Ada Pak Wayan, ada Pak Gede, ada Pak Ketut, ada Pak Nyoman. Itu guru-guru saya. Setiap saya pulang ke kampung, saya sempatkan silaturahim ke mereka. Dan itu bagi saya toleransi. Bukan kemudian saya jadi ustadz, nggak lagi. Saya silaturahim. Dia pernah ngajarkan saya biologi, IPA, dan sebagainya. Tapi begitu hari raya saya nggak perlu mengucapkan, dan beliau tahu kenapa saya nggak mengucapkan. Dan beliau tidak mau pernah ngecap saya tidak toleran. Karena toleransi beliau ada batasan-batasannya.
Jadi kalau gitu kurang lebih. Ya mungkin nyambung tadi Ustaz, karena kan di gisting tadi kita homogen kan begitu penduduknya dan sebagainya. Memang ya kalau dilihat alhamdulillah sih Ustaz, gitu kan. Cuman ya tadi Ustaz, kalau ada rasa nggak enak tadi. Nah ini kan kebetulan Desember nih Ustaz. Desember. Kita tahu bahwa sebentar lagi tanggal 25 Desember saudara kita juga ini merayakan hari Natal. Nah kemudian mungkin bagaimana Ustaz cara menyikapinya? Karena ada pendapat ya bagaimana sih mengucapkan selamat Natal misalnya begitu. Nah tadi seperti apa Ustaz menurut antum? Mengucapkan selamat Natal ya. Kalau yang ditanya sikap ya, sikap itu cerminan dari pemahaman gitu ya. Pemahaman terkait hukum, aturan yang sebetulnya terkait ucapan selamat Natal atau selamat hari raya agama yang lain misalkan. Saya sempat juga buat konten ya terkait hukum mengucapkan selamat Natal, cukup panjang, 13-an menit kurang lebih. Yang intinya memang perlu diakui terjadi perbedaan pendapat, dan ini kita hargai sebagai khazanah keislaman. Adanya yang mengatakan itu haram, dan ini sebetulnya pendapat mayoritas ulama klasik. 4 mazhab itu hampir ya bisa saya katakan 90% clear menyatakan mengucapkan hari raya agama lain itu haram hukumnya. Namun ulama-ulama kontemporer, bahkan tempat saya belajar sendiri di Al-Azhar itu membolehkan gitu ya, seperti Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Mustafa Zarqa, kemudian ada Syekh Abdullah bin Bayyah. Ulama-ulama kontemporer ini relatif membolehkan, membolehkan, kecuali fatwa Saudi Saudi Arabia, Syekh Utsaimin dan sebagainya itu clear mengharamkan. Itu kalau berbicara hukum pasti akan kita ketahui ada perbedaan di antara ulama. Nah, ketika kita ingin menerapkan hukum itu sudah dijelaskan oleh para ulama ada perbedaan. Sekarang sudah ranahnya sikap. Sikap ini sangat relatif, bergantung di mana kita tinggal. Misalnya kalau saya tinggal di Indonesia itu berbeda dengan saya di Mesir. Di Mesir untuk mengambil fatwa boleh, kelihatannya besar maslahatnya. Besar maslahatnya untuk mengambil fatwa yang membolehkan. Kenapa? Karena agama di Mesir itu cuma 2, Islam dan Kristen Ortodok. Ya, Kipti bahasa kitanya, Kipti. Jadi kehidupan mereka memang kentara sekali. Cuma 2 itulah komponen masyarakatnya. Ya, agamanya Muslim atau mereka beragamakan Kristen Ortodok. Nah, yang kedua, Mesir itu negara yang sangat riskan sekali, rentan terjadi konflik. Karena mereka berada di tempat yang sangat strategis, sehingga memang butuh persatuan yang kokoh ya di tengah keberagaman yang ada di sana, sehingga fatwa itu sangat dibutuhkan ya. Tapi ketika lari ke Indonesia, apalagi di akhir-akhir tahun-tahun ini dan ini sekali lagi sikap saya pribadi, subjektivitas banget, bisa berbeda. Saya melihat begini, ada penggiringan opini orang yang tidak mengucapkan Natal itu dianggap intoleran. Ada penggiringan itu. Itu satu. Yang kedua, ada kebablasan di banyak ranah. Ketika kita bolehkan mengucapkan Natal, seakan membolehkan menggunakan pakaian-pakaian keagamaan lain. Sampai kemudian membuat tumpeng masuk ke dalam gereja. Dalam artian toleransi. Kemudian nyanyi, yang satu baca azan di sana, yang satu menyanyikan lagu-lagu keagamaan mereka, atau kadang-kadang doa bersama dengan 5 agama dan kita mengamini semua. Nah, adanya potensi kuat itu saya rasakan perlu hati-hati membolehkan mengucapkan selamat Natal ini. Perlu ada kehati-hatian betul. Makanya saya secara pribadi tidak mengucapkan itu. Secara pribadi saya, meski saya tahu guru saya Al-Azhar tempat saya belajar itu membolehkan, tapi saya bukan berbeda dengan mereka. Saya berbeda saya sama dengan guru-guru kami dari cara pandang, yaitu pandangnya mana yang maslahat gitu itu prinsipnya. Produknya nanti boleh atau tidak itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah,
pada akhirnya saya katakan di Selamat Natal itu, apakah iya, misalkan saya nggak mau ngambil contoh yang lain. Saya memilih untuk tidak mengucapkan Selamat Natal. Hanya di tanggal 25 itu saja. Iya. Tapi 1 tahun penuh saya saling bersilaturahim. Mereka susah kita bantu, kita susah mereka bantu. Kita punya undangan, acara kita undang, gitu ya. Kemudian mereka sakit kita jenguk, ketemu kita saling tegur sapa. Iya. Itu semua kemudian hilang di mata sebagian oknum yang ingin merusak persatuan itu, hanya karena saya memilih tidak mengucapkan Selamat Natal, dan saya kemudian dicap tidak toleran. Lalu bagaimana dengan 1 tahun saya hidup damai ini? Iya. Jadi lebih substansif saja lah. Lebih susah. Toleransi yang substansi itu adalah tidak saling mengganggu dan menghargai hak orang lain untuk berkeyakinan. Itulah inti dari toleransi. Ya. Kalau mungkin boleh saya ambil pendapatnya, untuk ranahnya muamalah, sifatnya muamalah masyarakat, ya oke lah. Kita itu batasan-batasan kan, kita ada batasan-batasan. Tapi kalau sudah menyangkut ranahnya akidah, yang seperti tadi itu, kalau saya pribadi memang menganggap itu sudah masuk ke ranah akidah. Mengucapkan Selamat Natal tadi, yaitu ya mohon maaf gitu, lakum dinukum waliyadin gitu. Tetapi saya hargai kalau memang ada yang mengambil pendapat, boleh misalkan. Boleh. Ya, cuma pesan saya nggak usah dicari-cari. Iya, buat status, siapa yang baca, yang mau baca itu siapa? Siapa yang mau baca? Iya. Kadang-kadang apa ya, action aja apa istilahnya kalau bahasa kita itu, iseng ya. Iseng ngapain juga. Itu satu. Yang kedua, hati-hati betul ya. Insya Allah saya yakin bisa menjaga isi hati ya. Jangan sampai ada pengikraran, itu saja. Sekedar basa-basi, dan kalau bisa pilih kata-kata yang aman dari syubhat atau sesuatu yang tidak jelas itu. Maksudnya jangan misalkan selamat hari kelahiran Yesus ya, selamat hari Natal misalnya. Nggak tahu, kalau saya belum tahu makna Natal itu sendiri apa. Tapi gunakanlah bahasa selamat berbahagia ya, selamat itu ya, semoga jangan semoga ya. Agak susah memang, tapi bahasanya itu agar lebih hati-hati. Karena artinya tidak menjuruk ke arah teologi tadi, akidah tadi. Itu kurang lebih. Selamat bahagia. Silakan selamat merayakan hari rayanya, misalkan bahasa-bahasa yang jangan sampai selamat atas kelahiran Tuhan Yesus. Misalnya ada ucapan itu kan meski dia mengaku menjaga akidahnya, tapi bahasanya sudah melanggar ketentuan syariat. Ya. Itu mungkin ya harus dijaga lah kita. Harus dijaga juga bagi yang memang mau mengambil boleh, silakan. Juga harus kita jaga juga lah, agar nggak terlalu kebablasan. Nah, inilah pentingnya teman-teman juga sahabat sekalian untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya kalau kita menyikapi, apalagi ya kehidupannya ada di Gisting ini, seperti yang antum ketahui dan teman-teman rasakan gitu ya, bahwa ya teman-teman kita main, teman-teman kita ngobrol, ngopi dan sebagainya, itu juga teman-teman yang ada yang berbeda akidahnya dengan kita. Insya Allah mereka ngerti. Insya Allah mereka ngerti. Kadang-kadang yang nggak ngerti ini yang kita. Di antara kita nih. Terlalu mencari-cari malahan. Insya Allah. Terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir ini mungkin ya permintaan juga, pesan-pesan buat teman-teman yang ada, yang pendengar juga sekalian, untuk apa? Untuk menjaga keimanan, Ustaz. Iya. Ya sudah, COVID sudah cukup mengganggu ekonomi dan ya, termasuk iman ya. Iman dan imun. Ya, iman dan imun ini cukup terganggu dengan corona. Kita lama nggak bertemu, teman-teman juga mungkin lama nggak beraktivitas bareng, aktif pengajian, dan alhamdulillah yang kami dengar di Gisting sendiri di Masjid Munawarah ini sudah 2 bulan 3 bulan ya. Alhamdulillah. Termasuk antum yang ngisi materinya. Saya ikuti dari jauh, masya Allah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, tetap semangat, tetap kompak untuk menjadi inspirasi. Saya jujur saja, Gisting ini kelihatannya saja di pelosok ya, ada di kabupaten, tapi inspirasinya ya bahkan lebih
inspirasi daripada yang di kota. Masya Allah. Jadi tetap menjadi contoh. Ini awal podcast, jarang-jarang. Ini kayaknya di Bandar Lampung belum ada masjid punya podcast. Masya Allah. Tapi Gisting di kampung sini punya podcast. Ya di saat dulu Gisting sudah punya YouTube, orang Bandar Lampung juga belum punya ada YouTube. Ya alhamdulillah, bahkan ada ruangan khusus juga di masjidnya. Luar biasa, sangat menginspirasi. Tinggal pemuda-pemuda yang di sini kompak dan terus semangat mengaji. Sukses selalu buat Gisting mengaji dan teman-teman di sini. Ya, buat Ustadz Bitoh Purnomo juga alhamdulillah terima kasih banyak sudah mampir di Masjid Al Munawwaroh. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Dakwahnya juga semangat selalu, berkah, sehat selalu. Amin. Dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi Ustadz dalam kesempatan. Amin. Kami tunggu selalu, kami rindu antum ngisi subuh berjamaah. Amin. Ya. Insyaallah. Saya kira teman-teman juga kangen lah dengan antum. Terima kasih banyak. Kemudian jangan lupa like, komen, subscribe juga channel kami. Juga ada juga channel Ustadz Bitoh Purnomo. Iya. Ustadz Bitoh Purnomo Official. Ustadz Bitoh Purnomo Official. Silahkan nanti dicarilah ya di situ. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.